Shalom semuanya, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang di tempat ini, kami berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, pelayan-pelayan, sucikan kami supaya kami layak di depan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu, biar firman yang disampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan dapat menjadikan rema, dapat menjadi
pujian yang mengatakan, bangkit suruhkan nama Yesus. Thank
kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah, itu semua anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Yang pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus oleh karena kebaikan Tuhan. Saya dipercayakan melalui Bapak dan Ibu Gembala untuk melayani kita dengan firman Tuhan. Sekali lagi, saya percaya Tuhan Yesus yang memberkati. Ya, dan Bapak Ibu Gembala saat ini tidak bersama-sama dengan kita, sedang ada di luar kota. Puji Tuhan. Dan kita akan masuk melihat kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita saat ini. Sama-sama kita buka kitab kita dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-48. Daniel pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-48. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita baca satu ayat ini bersama-sama dalam Daniel 2 ayatnya yang ke-48. 1, 2, 3. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang-orang yang bijaksana di Babel. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ada satu tokoh dalam Alkitab, khususnya yang ada di Daniel ini. Satu pribadi yang luar biasa yang saya bisa katakan bahwa begitu banyak hal yang dia hadapi ketika dia berada di istana raja dalam pemerintahan Raja Darius. Di istana Babel dia ada di sana, dipercayakan ada bekerja di istana raja. Namun satu hal, ketika kita membaca ayat yang kita sudah baca tadi, kita mungkin berkata, wah hebat, luar biasa Daniel ini. Bisa dia dianugerahi dengan kepercayaan yang besar. Bisa dia dipercayakan untuk memimpin, menjadi kepala bagi orang-orang yang bijaksana, bagi orang-orang yang pintar. Karena yang kita tahu pastinya di sebuah kerajaan, di satu kerajaan, orang-orang yang ada di sana pasti orang-orang pintar. Ya. Di satu kerajaan nggak mungkin orang-orang di sana adalah orang-orang yang biasa, tetapi mempunyai satu kepintaran yang di atas rata-rata. Dan Daniel ada di sana. Namun ketika dia mencapai satu pencapaian yang luar biasa ini, seperti yang kita sudah baca tadi, menjadi kepercayaan atau raja memuliakan Daniel dengan dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar. Banyak pemberian yang besar yang dianugerahi oleh raja kepada Daniel. Bahkan di sana dikatakan dia dipercayakan menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Bahkan bukan cuma sampai di situ. Dia mengepalai seluruh orang-orang yang bijaksana. Jadi kita bisa melihat Daniel ini kepintarannya, kecerdasannya itu sangat luar biasa. Namun jangan lihat dari apa yang dia terima. Kadang-kadang kita menilai orang, dia sudah memiliki satu kedudukan yang tinggi, hebat dia. Jangan lihat di situ dulu. Lihat dari perjalanan hidupnya sampai dia mencapai ke sana. Lihat dari perjalanan yang dia jalani ketika dia ada di istana sampai dia dianugerahi oleh raja, dipercayakan oleh raja.
satu tugas, satu tanggung jawab, bahkan satu kepercayaan yang besar buat dia. Semua dia bisa capai, semua bisa dia miliki, namun tidak luput dari kerja kerasnya, dari tantangan yang dia hadapi, dari pergumulan, masalah, persoalan yang ada. Itu yang harus kita lihat, sehingga kita bisa belajar dari Daniel. Kenapa dia bisa mencapai sampai ke sana? Kita belajar dari Daniel, di tugas kita, pekerjaan, usaha kita, baik kita karyawan maupun pemilik perusahaan, kita akan belajar kenapa Daniel bisa diberkati. Kenapa kedudukan Daniel bisa mencapai satu tingkat yang sudah setara dengan raja. Kenapa dia bisa sampai ke sana? Supaya ketika kita belajar, kita bisa mengikuti dia. Oh, ternyata seperti ini kehidupan dari seorang yang bernama Daniel. Itu sebabnya saat ini kita akan belajar tentang hasil dari sebuah ketaatan. Belajar kepada satu tokoh yang ada dalam Alkitab itu, Daniel. Oleh karena ketaatannya, oleh karena kesetiaannya, dia mencapai satu tingkat yang luar biasa. Mencapai satu keberhasilan yang sangat luar biasa, saya bisa katakan. Jadi satu kepercayaan itu nggak gampang. Ya, di perusahaan, di kantor kita rindu kita dipercayakan oleh atasan kita. Di mana kita bekerja, tentunya kita rindu. Saya mau bekerja dengan giat, saya mau bekerja dengan baik supaya saya dipercaya oleh bos. Kan gitu tujuan kita. Bukan cuma tujuan yang penting saya digaji, yang penting saya menerima gaji. Bisa di mana aja kita kerja. Tapi tentunya ada tingkatan-tingkatan yang harus kita capai. Masuk di kantor, jadi OB dulu. Apakah kita cuma sampai kita keluar cuma sampai di situ? Tentunya kita berusaha memberi yang terbaik, memperlihatkan kinerja kita supaya bisa diangkat, dipromosikan oleh perusahaan bahwa orang ini bagus, orang ini baik, bekerja taat, giat, supaya kita naik pada tingkat yang berikutnya. Ini Daniel, dia bukan mengejar hal itu sebetulnya. Berbeda dengan kita, bekerja di perusahaan, bekerja di kantor, kita mau kejar itu. Supaya tingkat kita naik, kedudukan kita naik, tentunya gaji kita pasti naik. Tapi yang Daniel berbeda, dia nggak kejar itu. Tapi karena ketaatan dia, apa yang dia tidak pernah pikir, apa yang dia tidak kejar, ternyata itu yang Tuhan percayakan kepada dia. Apa yang dia tidak pernah pikirkan mau bisa jadi seperti itu. Justru itu yang Tuhan lakukan buat dia melalui raja. Dipromosikan Tuhan kepada kerajaan Babel sehingga dia diangkat, dimuliakan, di sana dikatakan dimuliakan oleh raja. Nah, kalau kita belajar dari Daniel ini mempunyai nama atau mempunyai arti dalam bahasa Ibrani, namanya mempunyai arti yaitu Tuhanlah hakimku. Itu arti nama dari Daniel. Tuhanlah hakimku. Nah, kalau sebagai hakim, itu bukan orang yang biasa. Kata hakim sendiri memiliki makna yang sangat luar biasa. Suatu gambaran tentang satu kebijaksanaan yang di dalamnya terkandung hikmah. Itu hakim. Kekudusan, intelektual, dan juga integritas. Itu hakim. Hakim harus bijaksana. Memutuskan segala sesuatu, memutuskan suatu perkara, dia harus bijaksana. Gitu. Dan dia sudah pikirkan matang-matang. Ada hikmat yang dia harus ambil di sana. Sehingga mungkin kita ingat, kita tahu bagaimana ada satu kejadian dalam Alkitab. Dua orang ibu memperebutkan satu anak.
Yang satu berkata itu anak saya, yang satu berkata itu anak saya. Hakimnya bingung, yang benar yang mana? Salomo bingung, mana yang benar? Dua-dua ini mengklaim bahwa itu anaknya. Dengan hikmat yang ada pada Salomo, dia berkata, sudah kalau begitu ambil pulang, supaya anak ini dibagi dua, setengah buat ibu yang satu, setengah buat ibu yang satu. Hikmat yang dia ambil di situ apa? Dan ketahuan seperti apa mana yang benar, mana yang nggak benar. Seorang ibu yang benar-benar itu anak kandungnya, dia berkata ya sudah itu buat dia saja. Sedangkan anak ibu yang satu karena bukan anaknya, ya udah dibelah dua saja. Dan akhirnya hakim memutuskan dia anak ini benar-benar anak kandung yang ibu yang tak rela mau dibelah dua. Padahal bukan sebegitu sebetulnya yang akan dibuat. Tapi hikmat yang ada pada seorang untuk memutuskan satu perkara itu memiliki satu hikmat yang besar dari Tuhan. Dia harus bijaksana. Dan ini yang ada pada Daniel, arti nama Daniel sesungguhnya. Orang yang mempunyai intelektual yang besar, integritas itu ada pada dia. Dan ini yang pada Daniel. Sehingga kenapa dia bisa mencapai satu titik di mana yang kita sudah baca tadi, dimuliakan oleh raja. Itu baru manusia yang memuliakan dia, belum Tuhan. Baru manusia yang mempercayakan dia pekerjaan-pekerjaan yang ada, belum Tuhan. Jadi selama kita bekerja, selama kita taat di dunia ini, nggak usah khawatir. Banyak perkara, banyak tantangan, banyak masalah kita akan hadapi. Namun belajar dari seorang Daniel. Karena Daniel itu penuh dengan roh. Itu kata firman. Sehingga bijaksana dia memutuskan apa yang dia mau kerjakan dan yang tidak dikerjakan. Dalam Daniel 1 ayat yang keempat di sana berkata, Daniel pasal 1 ayatnya yang keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ini kita belajar Daniel di sana mempunyai teman anak-anak muda yang kita kenal, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mungkin di istana raja hanya mereka berempat yang takut akan Tuhan, yang betul memegang teguh iman mereka dalam Tuhan. Sehingga kalau kita belajar dari pemuda-pemuda ini, dikatakan oleh firman bagaimana kita akan mendapat sesuatu yang sangat luar biasa kepada mereka. Itu sebabnya bagaimana kita bisa belajar dari, khususnya saya katakan tadi, dari keberhasilan dari seorang Daniel. Apa yang harus kita patut contohi dan kita lakukan, ikuti dari seorang yang bernama Daniel? Yang pertama adalah dalam ayatnya yang ke-8 pasal 1 Daniel 1 ayat yang ke-8 berkata di sana, Daniel 1 ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Yang pertama kita belajar dari Daniel, sebuah keberhasilan yang dia capai dari ketaatan Daniel, yaitu yang pertama, ia berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia berani menolak, ini aturan rajamu. Di kantor kita bahkan berani nggak menolak apa yang sudah menjadi peraturan di sana. Di perusahaan di mana kita bekerja berani nggak kita menolak
aturan yang sudah ditetapkan di sebuah perusahaan. Kita udah mikir, aduh kalau saya nggak ikutin, saya akan dikeluarkan, saya akan dipecat. Kan kita sudah mikir, atau gaji saya turun, kedudukan saya turun. Kita udah mikir ke sana. Tapi Daniel tidak. Ketika dia ditawarkan untuk minum, makan dari makanan yang dimakan dan diminum oleh raja, dia berkata tidak. Karena dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman santapan raja itu. Ini adalah satu penolakan yang sangat bisa dikatakan, ini pegawai yang kurang ajar ini kepada apa? Kepada pemimpinnya. Berani dia menolak. Kenapa dia berani berkata seperti itu? Karena dia tahu apa yang dimakan dan diminum oleh raja. Yang akhirnya hanya menajiskan dirinya, hanya membuat dia tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena makanan yang dimakan oleh raja itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Yang kita orang percaya nggak boleh makan itu. Karena itu sudah dipersembahkan kepada berhala, sudah dipersembahkan kepada setan. Jadi ketika kita makan minum itu, maka rohani iman kita bisa saya katakan mati. Dan itu yang dijaga oleh Daniel. Sehingga dia berani menolak hal itu. Enggak. Dia tidak mau. Kalau bisa kasih makan yang lain. Sehingga dalam ayat yang seterusnya dia bilang, oh kasih aja dia, biarlah dia dengan teman-temannya itu makan sayur. Enggak mau makan daging lagi. Karena daging makanan itu sudah dipersembahkan. Wah enak tuh makanan itu, makanan raja. Di sana sudah ada juru masak, juru makanan, juru minum. Jadi sebelum raja makan itu dulu yang makan. Apakah itu beracun atau tidak? Makanan raja itu bukan berarti makanan yang gak enak. Namun Daniel nggak mau, karena dia tahu di dalam itu terkandung apa. Begitu. Memang tidak mematikan tubuh, tapi yang dia tahu makanan itu mematikan rohaninya. Itu kadang-kala yang kita lupa. Kita cuma berpikir makanan itu mematikan jasmani kita, tapi kita lupa kadang-kala itu mematikan rohani kita juga. Dan ini yang Daniel jaga. Ini yang Daniel jaga. Saya ingat dulu waktu belum sekolah kita suka di mana sana ada yang namanya Mapalus. Kalau di sini bilang gotong royong yang bahasa kita. Suka ikut Mapalus kerja. Banyak orang kerja di kebun, kerja di sawah. Pulang-pulang lewat kuburan, masih banyak kepercayaan lihat di kubur. Di sana ada sudah dipersembahkan. Pulang sore kita lihat ikan mas baru dimasak, nasi lengkap, sayur buah ada. Orang-orang di sana masih percaya bahwa yang sudah mati itu bisa makan. Kasihan nggak ada yang kasih makan. Jadi keluarganya datang bawa makanan ke sana. Pikir mereka itu mereka udah mati mau makan apa lagi? Kita lewat. Ini kita belum tahu tentang firman, tentang kebenaran. Sudah jadi Kristen, tapi belum tahu itu sudah dipersembahkan kepada berhala, kepada setan atau tidak. Yang penting kita lapar. Ketika kita lihat masih panas-panas, kita makan. Mampir di kubur, kita makan. Yang menjadi luar biasanya, menjadi satu kebahagiaan dari keluarga yang meninggal. Kenapa? Dia datang, ambil tempatnya, dia, oh puji Tuhan. Ternyata dia makan. Habis ikannya, habis nasi, habis. Dia nggak tahu kita manusia masih hidup dia makan. Dia pikir itu yang di dalam kubur yang makan. Puji Tuhan. Besok saya makan lagi. Papa mau apa? Ngomong, tanya begitu. Batu nisan. Kita nggak tahu. Yang sebetulnya itu sudah menajiskan diri kita. Namun kita nggak tahu. Yang penting kita makan kenyang. Dan itu yang ada pada Daniel. Dia berpikir enggak, karena itu sudah dipersembahkan. Enggak, pokoknya saya nggak mau makan. Apapun konsekuensinya, nanti yang dia akan terima, komitmen yang dia bangun, dia tidak mau menajiskan dirinya. Untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Dengan apa dikatakan? Pemazmur berkata, dengan apa kita orang muda mempertahankan kelakuannya bersih?
supaya tidak bercela, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi dengan apa kita menjaga? Sesuai dengan kebenaran. Daniel itu lakukan, dia berkomitmen enggak. Raja marah, pasti marah. Tapi yang dipikirkan adalah kehidupan rohaninya. Mati, semua akan mati. Masalah kematian jasmani semua kita akan mati. Namun yang lebih berbahaya kalau rohani kita mati. Mati di dunia, mati juga di akhirat. Ujung-ujungnya di mana? Tetapi Daniel berkomitmen, dia menjaga dan menjaga dan menjaga. Dia tidak mau mencemari dirinya dengan makanan minuman raja yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ambil satu komitmen. Jaga hidup kita, jaga iman kita, jaga rohani kita dengan firman. Yang kedua, belajar dari Daniel adalah menjaga pergaulannya. Di istana yang saya katakan tadi, Daniel bergaul tidak sembarang. Temannya yang ada di sana cuma 3, dan akhirnya mereka berempat: Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka yang bergaul bersama-sama karena di dalam istana itu mereka berempat yang takut akan Tuhan, yang menjaga kekudusan, yang menjaga selalu iman mereka, rohani mereka, supaya tetap layak di hadapan Tuhan. Dan ini yang dia jaga, ini yang Daniel jaga. Boleh dia kenal berteman, tapi dalam pergaulan dia harus batasi. Kepada siapa dia bergaul? Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata di sana, 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Daniel tahu kepada siapa dia mau bergaul, kepada siapa dia mau berteman. Apakah ketika dia berteman dan bergaul dengan orang itu membuat hidupnya atau rohaninya, imannya semakin kuat di dalam Tuhan? Apa teman ini hanya untuk melemahkan dia? Banyak kan? Ketika kita berteman dengan orang jahat, lama kelamaan bisa kita jadi jahat. Ketika kita berteman dengan orang baik, orang yang setia, orang yang taat, kita akan terus semakin menjadi taat. Kita akan terus semakin menjadi baik, semakin setia, apalagi kepada Tuhan Yesus. Dan Daniel ini menemukan 3 temannya di sana yang takut akan Tuhan. Sehingga apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lewati ketika mereka ada bersama-sama di istana, sama-sama mendapat hukuman. 3 pemuda menolak karena tidak mau menyembah patung berhala, patung yang didirikan oleh raja. Nggak mau. Bahkan mereka berkata, kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami sekali-kali tidak akan pernah menyembah patung berhala itu. Ini adalah satu komitmen yang hebat yang dibangun oleh 3 pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami tidak akan pernah menyembah patung itu. Apapun alasannya, apapun taruhannya, nyawa pun taruhannya, kami nggak akan. Walaupun Allah kami tidak akan menolong kami, kami juga tidak akan pernah menyembah patung itu. Wow, ini komitmen yang besar. Kenapa? Karena dari mereka bergaul terbangun satu kekuatan. Karena dalam pergaulan itu, ketika mereka bergaul seiman, sama-sama saling membangun, sama-sama saling memotivasi, sama-sama saling menguatkan. Tetapi coba ketika kita bergaul dengan orang yang gak seiman dengan kita, ketika kita dapat masalah, ketika kita dapat persoalan, boro-boro, yang pastinya ini aja, udahlah gak usah kok ke gereja, sama aja. Gak usah baca Alkitab, sama aja. Gak usah berdoa, sama. Saya aja yang gak berdoa, hidup saya enak. Kita boleh berpikir, iya ya.
Nggak ada kebangkitan rohani yang terjadi dalam pergaulan kalau kita salah bergaul. Dan itu yang dijaga oleh Daniel. Sehingga kekuatan rohani, kekuatan iman mereka dapat bersama-sama. Ketika Daniel di dalam istana itu, banyak yang nggak suka. Sesama pegawai nggak suka dengan dia. Sehingga mereka mencari cara bagaimana supaya Daniel ini bisa keluar dari istana ini, atau bisa mendapat hukuman dari raja. Alasan apa yang bisa kita dapat? Alasan apa yang kita bisa temukan untuk menjatuhkan Daniel ini? Mereka cari dan cari dan cari. Akhirnya mereka menemukan, oh si Daniel ini 3 kali sehari dia berkata, dia berdoa, dia datang kepada Tuhan. Mereka berpikir ini jam kerja. Dalam pekerjaan itu 1 hari 1 kali istirahat. Terserah itu mau ngapain, mau makan, mau ibadah, silakan. Yang penting ada batasan jam. Tapi Daniel 3 kali sehari dikatakan dia datang, dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga itulah yang mereka dapat satu kesalahan, bagi mereka itu salah. Sehingga mereka menghasut raja supaya Daniel ini dihukum. Walaupun raja berkata tidak ada kesalahan dalam dirinya, karena raja pun sayang sama Daniel. Namun oleh karena ketetapan peraturan yang dia sudah buat, yang sudah dibuat oleh raja, mau tidak mau dia harus laksanakan itu. Dia harus tegakkan itu peraturan itu. Sehingga pada akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Itu hukumannya, nyawa taruhannya. Kenapa? Yang pertama tadi Daniel berkomitmen, dia tolak itu makanan itu. Dan yang kedua, dia bergaul dengan seiman sehingga membangun kekuatan. Sehingga apapun perkara, apapun masalah, hukuman yang datang, mereka tetap percaya kepada Yesus. Mereka tetap percaya kepada iman mereka. Kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita berteman, itu kita harus tahu. Karena Amsal berkata, Amsal 13 ayat 20 berkata di sana, Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjadi takut akan Tuhan. Siapa bergaul dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan, dia akan lebih setia kepada Tuhan. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa yang berteman dengan orang yang tidak setia kepada Tuhan, sudah pasti Alkitab berkata hidupnya malang. Hidupnya akan menjadi sama dengan orang itu. Karena dalam pertemanan dikatakan, firman Allah berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di sana akan ada saling menguatkan, saling mengasah, saling memberi semangat, saling memotivasi. Bergaul dengan orang baik akan menjadi lebih baik. Itu sudah pasti. Daniel ini lakukan, Sadrak Mesak ini lakukan. Sehingga ketika mereka masuk dalam hukuman itu, mereka sama-sama sudah dikuatkan. Iman mereka tetap kepada Tuhan. Mereka bukan gak taat pada peraturan itu. Mereka tahu mana yang diterima dan mana yang tidak boleh diterima. Gitu. Walaupun itu sudah menjadi ketetapan. Kalau itu hanya mereka ketetapan itu hanya untuk merusak iman mereka, mereka berkomitmen enggak, saya enggak mau. Apapun resikonya saya enggak mau. Bangun satu komitmen, dan kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita berteman. Yang terakhir, belajar dari keberhasilan Daniel dan ketaatan Daniel. Dalam Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ini ketika dia dengar itu surat sudah keluar, sudah dibuat. Surat ini artinya hukumannya akan segera masuk ke dalam gua singa. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menghadap raja? Saya nggak salah, kenapa sama dihukum? Enggak. Apakah dia cari pembelaan kepada manusia? Enggak. Tetapi apa yang dia lakukan? Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dia lakukan di sana hanya meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia berkata, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti, perhatikan ini, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi gini, Daniel datang kepada Tuhan, berdoa, berlutut, memuji Tuhan, bukan cuma ketika dia ada dalam masalah. Ingat, kadang-kadang kita seperti itu. Kita tidak bisa pungkiri. Nanti datang kepada Tuhan ketika kita dalam persoalan, dalam masalah besar, dalam keadaan terjepit, dalam situasi yang lain, baru kita datang kepada Tuhan. Daniel enggak. Bukan karena dia didengar bahwa hukumannya akan segera dilakukan baru dia datang, enggak. Seperti yang biasa dilakukannya. Sebelum itu dia sudah lakukan. 3 kali sehari dia datang berdoa, berlutut kepada Tuhan, memuji Tuhan. Itu yang dia lakukan, dan itu yang menjadi dasar teman-temannya menjatuhkan dia di hadapan raja. Dan itu tidak membuat dia berhenti apa yang dia lakukan. Jadi belajar kepada Daniel pun yang ketiga ini, Daniel berkomitmen untuk memelihara kehidupan doanya setiap hari. Berkomitmen memelihara kehidupan doa kita kepada Tuhan itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Bukan cuma ketika kita dalam masalah persoalan baru kita datang, jangan. Tetapi ini yang Daniel lakukan setiap hari, seperti yang biasa dilakukannya. Bukan ketika dia ada masalah baru dia lakukan itu. Seperti yang biasa dia lakukan. Ini yang dia lakukan, ini yang dia bawa. Dia datang kepada Tuhan. Dia nggak datang cari pembelaan, saya mau dihukum. Atau dia datang kepada raja, saya nggak punya salah. Walaupun dia seperti orang yang berkata kepada pegawai-pegawai yang lain, saya tidak menemukan kesalahan apa-apa kepada Daniel. Kenapa dia harus dihukum? Tetapi karena peraturan yang sudah dibuat, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa, raja itu firman Tuhan berkata dia sangat sedih karena dia sayang kepada Daniel. Dia cuma berkata, semoga Allah menolong engkau. Sepanjang malam raja ini nggak bisa tidur, memikirkan apakah Daniel masih hidup atau sudah nggak ada, tulang pun sudah nggak ada. Pagi-pagi Alkitab berkata dia datang di mulut gua singa itu, dan dia memanggil Daniel, dan Daniel menyahutnya. Raja berkata, damai buatmu, suruh keluar dan dianugerahilah. Itu ayat yang pertama kita baca. Kenapa? Ini adalah sebuah ketaatan yang Daniel lakukan. Satu kesetiaan yang Daniel lakukan dalam dirinya. Dia berdoa, membangun doa kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan. Apapun persoalan pekerjaan, usaha pekerjaan, keluarga kita, bawa kepada Tuhan. Biasakan itu. Jangan nanti sudah ada masalah baru datang. Tetapi jadi kebiasaan kita, ada masalah, nggak ada masalah, datang kepada Tuhan. Itu kebiasaan bagus. Sehingga Daniel nggak mau merusak kebiasaan yang baik yang dia lakukan dengan bergaul dengan orang yang tidak melakukan kebiasaan baik itu.
Dan saya percaya ketika pemuda juga teman-temannya itu melakukan apa yang seperti Daniel lakukan, sehingga mereka ditolong oleh Tuhan. Ketika 3 pemuda itu dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, sehelai rambut pun tidak termakan oleh api. Kenapa? Justru ketika dimasukkan, mereka melihat kok ada 4. Yang satu siapa? Di sana Tuhan kirim seorang penolong. Yesus datang menolong setiap hidup kita dalam setiap persoalan kita. Roh Kudus yang datang memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi masalah. Datang kepada Tuhan. Banyak masalah, jangan cari kekuatan pada manusia. Daud berkata, dari mana datang pertolonganku? Aku melayangkan pandanganku, berharap ada pertolongan yang datang. Ternyata dia berkata, ternyata cuma dari Tuhan pertolonganku. Daud pernah mencari pertolongan dari manusia, dari kekuatan dunia, tetapi dia berkata dia tidak temukan. Dan dia berkata, ternyata pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat datang pada waktunya. Asalkan kita bangun komitmen, tidak mau menajiskan hidup kita dengan hal-hal perkara dunia. Rohani kita yang hanya dimatikan oleh perkara-perkara dunia. Pikirkan perkara-perkara surga, kata firman. Dan kepada siapa kita bergaul, justru kita harus jadi berkat, jadi garam, jadi terang bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya pergaulan buruk mereka dengan isi pergaulan baik kita, hidup kita, rohani kita jadi berkat buat mereka. Dan apa yang terjadi? Daniel mendapatkan itu. Raja itu bukan orang percaya, enggak. Daniel berkomitmen menjaga kehidupannya, kehidupan doa setiap hari kepada Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-7. Lukas 18 ayatnya yang ke-7. Di sana berkata, Lukas 18 ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Daniel dia sudah biasakan lakukan itu, sehingga ketika datang persoalan dia lakukan itu. Dia firman Tuhan berkata dia diluputkan dari masalah yang dia hadapi. Yesaya berkata, apakah telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita? Apakah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita? Namun kenapa? Sepertinya Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena yang menjadi penghalang itu adalah karena dosa dan pelanggaran kita, sehingga Tuhan tidak menjawab. Daniel nggak mau itu. Hanya karena menyenangkan manusia, dia melakukan ikuti apa yang diatur oleh raja pada waktu itu. Enggak. Tujuannya, fokusnya kepada Tuhan. Berkomitmen, bangun hubungan terus dengan Tuhan. Doa kita kepada Tuhan. Sehingga hasil selain seperti yang kita sudah baca, ayat pertama kita dalam Daniel 6 ayat 29, di sana dikatakan hasil dari ketaatan dari seorang Daniel. Di sana Daniel pasal 6 ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. 2 dekade, 2 pemerintahan, dia ada kedudukan tinggi di satu istana. Berapa periode itu? Kalau mungkin sekarang 5 tahun, kalau dulu nggak tahu. Tapi yang jelas di sana 2 pemerintahan, dia mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan zaman pemerintahan Kores. Satu kedudukan yang tidak didapat dengan pencapaian yang didapat itu adalah sebuah membutuhkan pengorbanan yang besar.
Namun ketika Allah yang promosikan kita, percayalah, di kantor, di perusahaan di mana kita bekerja, apa yang kita mau, pasti Tuhan akan bawa kita ke sana. Asalkan tetap bangun komitmen dengan Tuhan kepada siapa kita bergaul, dan doa kita bangun terus dengan Tuhan. Ayat yang terakhir, Daniel 1 ayat 9 berkata di sana, Daniel 1 ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Di mana kita bekerja, pasti kita disayangi. Di perusahaan kita di mana kita bekerja, di kantor di mana kita bekerja, pasti kita disayangi. Itu yang kita mau. Enggak musuh semua buat kita. Enggak, di mana kita bekerja kok semua enggak suka dengan saya, enggak. Kalau kita ikuti seperti Daniel, maka Allah mengaruniakan karunia kepada Daniel, kasih dan sayang dari pemimpin pegawai. Sudah dapat dari raja kepada pegawai-pegawai lain, suka semua kepada dia. Haleluya. Demikian juga dengan hidup kita, dimanapun kita berada, di lingkungan dimana kita bekerja, berusaha, kita disukai oleh orang. Bukan oleh karena kita baik, itu harus, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Besar sekali anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya pada saat ini, dan saya percaya, mari terus bangun komitmen dengan Tuhan. Ketika kita bangun komitmen, ada resiko. Mempertahankan iman kita, mempertahankan rohani kita, ada resiko. Tapi ingat, kalau kita mempertahankan komitmen kita dengan Tuhan, pasti Allah yang akan mengangkat kita. Seperti yang katakan Yosua, kita bukan menjadi ekor, tetapi jadi kepala. Itu yang ada pada Daniel. Bukan mundur, tetapi maju. Bukan turun, tetapi naik. Dan itu janji Tuhan kepada kita, orang-orang yang setia taat kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati firman Tuhan pada saat ini. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah terima. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Firman sudah datang kepada kami, kembali menerangi hati dan pikiran kami. Jiwa kami kembali dikenyangkan, dipuaskan oleh firman-Mu. Kami belajar dari Daniel keberhasilan oleh karena ketaatannya kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, kami mau lakukan apa yang seperti Daniel lakukan. Berkomitmen menjaga iman kami, menjaga hidup kami tetap kepada Yesus. Menjadi berkat bagi banyak orang, dan lebih membangun hubungan kami dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan kami kepada Engkau. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, Roh Kudus ada berkarya dalam hidup kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini. Ajar kami terus Tuhan untuk taat kepada Engkau. Maka hasil dari ketaatan Tuhan yang promosikan kami di pekerjaan usaha kantor kami, bahkan di keluarga lingkungan di mana kami berada, karunia Tuhan itu akan dikaruniakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang kami sudah terima pada saat ini. Kali lagi segala puji syukur hormat kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami terima segala berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu saya kembalikan kepada Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ramli yang telah membawakan firman-Nya. Kiranya Tuhan berkati. Dan terima kasih atas segenap pelayan yang bertugas, OL Singers, pemain musik, multimedia, kolektan, petugas protokol kesehatan, serta jemaat yang hadir pada saat ini. Kita sama-sama melayani Tuhan. Untuk pengumuman, untuk persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 128 145 5872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata.
Untuk persembahan pembangunan pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA digital 000-726-1639 dengan kode bank 501 atas nama Bapak Aditya Sumirat. Untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak Yance Manoret. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572-542-6370 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Untuk doa puasa mingguan GPD Kota Wisata dilakukan setiap hari Senin. Untuk ibadah ponsel dilakukan di gereja setiap hari Rabu jam 19.30. Untuk ibadah PA atau pendalaman Alkitab dilakukan di gereja setiap hari Jumat jam 19.30. Untuk doa pagi dilakukan di gereja setiap hari Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Untuk ibadah pemuda dan remaja atau IMB dilakukan di gereja setiap hari Sabtu pukul 18.15. Untuk ibadah minggu depan, ibadah pertama jam 7 pagi di gereja, ibadah kedua jam 9 pagi di gereja, dan jam 11 ada ibadah anak-anak di gereja disertai dengan live Zoom. Dan jam 17.00 ada ibadah raya ketiga disertai dengan ibadah online. Dan dari wadah remaja ada melakukan penggalangan dana. Mungkin Mbak, Om, Tante semuanya boleh ikut berpartisipasi membeli makanan atau minuman yang ada di bawah. Mungkin itu saja pengumumannya. Sedang kita semua bangkit berdiri dengan kasih Kristus. Bapak Pendeta Ramli membawa kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa mengakhiri ibadah kita. Bapa, dalam nama Yesus kembali kami datang kepadamu. Di akhir ibadah kami sudah diberkati Tuhan. Pujian, penyembahan, bahkan firman-Mu Kau sudah sampaikan kepada kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga, bahkan berkati studi pendidikan mereka. Demikian juga kami jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah beribadah baik di tempat ini, di gereja maupun di rumah. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah mengaruniakan kepada kami Tuhan berkat-berkat Tuhan kepada orang-orang yang setia kepada Engkau, yang taat kepada Engkau dalam melakukan firman-Mu. Doa kami berkati jemaat Tuhan, berkati dalam usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka sedang hadapi saat ini Tuhan. Mungkin masalah dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, rumah tangga mereka. Doa kami Tuhan, Engkau sumber segala-galanya, Engkau jalan keluar bagi jemaat-Mu dalam persoalan mereka, Engkau membebaskan mereka dalam nama Yesus. Dan kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka, jemaat Tuhan yang ada. Kalau di antara kami ada jemaat Tuhan yang sakit, baik di tempat ini maupun di rumah, Tuhan tolong. Doa kami Tuhan, Engkau jamah pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Pemulihan yang sempurna jadi bagian mereka dalam nama Yesus. Mereka terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan kami semua yang sudah hadir pada saat ini, kami percaya kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani akan menjadi bagian dalam hidup kami semua, dalam menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkati kami dalam usaha pekerjaan rumah tangga kami semua. Kami berdoa bersama-sama buat Bapak Ibu Gembala yang tidak bersama dengan kami, yang saat ini sedang berada di Jawa. Tuhan tolong mereka, berkati mereka, bahkan pelayanan mereka di sana diurapi oleh Tuhan, dipakai dengan heran dalam nama Yesus. Sehingga kami percaya keluarga hamba-Mu akan dipelihara oleh Tuhan, sehingga mereka boleh kembali lagi di tempat ini dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Selamat tiba sampai tujuan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami berdoa bersama-sama
untuk bangsa Indonesia kami ini, dari pimpinan pusat sampai kepada daerah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik pemerintahan yang tertinggi yang terendah. Kami percaya mereka semua dalam penguasaan Tuhan. Roh takut akan Engkau taruh kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh bekerja untuk bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia hidup sejahtera, menikmati kepemerintahan yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Terlebih kami hamba-hambamu, kami umat-umatmu, kebebasan untuk kami beribadah kepada Tuhan menjadi bagian hidup kami. Kami jadi garam, jadi terang bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala program-program yang ada di GPD Siloam ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mendahului semuanya itu Tuhan. Program yang sedang dijalani oleh remaja, untuk program diakonia, Tuhan yang mengadakan, mencukupkan segala kebutuhan. Mereka menjadi berkat, jadi terang bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi, di sepanjang minggu ini kami akan beraktivitas. Kami percaya Roh Kudus sudah mendahului semuanya itu, sehingga apapun yang kami kerjakan, lakukan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan ketika kami berpisah dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing, dalam kuasa dan penyertaan Tuhan, kami pulang dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, untuk kami nikmati dan kami jalani di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk ibadah kami, dan kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini, dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat dua belah tanganmu, baik di tempat ini maupun di rumah. Kita terima berkat dari Tuhan, dan akhirnya kekasih-kekasih Kristus. Terima dan bawalah pulang berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan terus tetap tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima segala berkat. Kami memuji kebesaran